warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini izinkanlah kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya Ahmad Al-Mudradi dengan BP 221024 2007. Saya Ilham Hidayat nomor BP 121024 2020. Saya Gusti Putri Permata dengan BP 2210 2019. Saya Ansia Rangara Idris dengan BP 2210 2040. Saya Tatiana dengan BP 15. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari seleksi alam. Seleksi alam adalah kemampuan alam untuk menyeleksi organisme yang hidup di dalamnya. Organisme yang berhasil melalui proses filter alam hanyalah organisme yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Proses atau mekanisme ini terjadi selama berjuta-juta tahun secara bertahap. Kemudian dampak dari seleksi alam. Seleksi alam memiliki dampak besar bagi kelangsungan hidup suatu organisme makhluk hidup. Bagi organisme yang tidak mampu melewati proses seleksi alam, maka populasinya akan berkurang dan dapat menyebabkan kepunahan pada suatu spesies. Seleksi alam juga memberikan dampak munculnya spesies-spesies baru karena dengan adanya adaptasi yang dilakukan makhluk hidup, maka akan menciptakan keanekaragaman makhluk hidup lainnya. Materi selanjutnya yaitu faktor seleksi alam. Faktor seleksi alam terbagi menjadi 4. Yang pertama suhu, kedua makanan, ketiga cahaya matahari, dan yang keempat habitat. Yang pertama suhu. Temperatur atau suhu merupakan salah satu hal utama yang menentukan suatu organisme mampu bertahan hidup atau tidak. Adanya seleksi alam akan menuntut makhluk hidup untuk menyesuaikan dengan suhu habitatnya. Misalnya, hewan pada daerah dingin akan berbulu tebal. 2. Makanan. Ketersediaan makanan merupakan syarat makhluk hidup dapat bertahan hidup. Jika suatu organisme tidak memiliki cadangan makanan, maka akan mati kelaparan. Oleh karena itu, terbentuklah rantai makanan secara alami, di mana organisme yang lemah akan berangsur punah seiring berjalannya waktu. Selanjutnya adalah cahaya matahari. Cahaya matahari sangat penting bagi keberlangsungan hidup organisme. Contohnya pada tumbuhan. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis dan menghasilkan makanan dengan bantuan cahaya matahari. Fotosintesis merupakan proses berubahnya karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat dan oksigen. Tumbuhan yang kekurangan cahaya matahari dan mengalami fotosintesis yang tidak maksimal sehingga berpengaruh terhadap oksigen yang dihasilkan dan dimanfaatkan oleh organisme lainnya. Selanjutnya adalah habitat. Habitat merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Dalam habitat ini tersedia sumber-sumber pendukung kehidupan seperti air, sumber makanan, tempat berlindung, dan lain sebagainya. Kerusakan lingkungan akibat penebangan secara liar akan merusak habitat berbagai macam organisme, seperti harimau Sumatera yang kini terdesak oleh manusia dan diperkirakan akan segera punah. Selanjutnya, pengertian predasi. Predasi adalah interaksi antar makhluk hidup yang ditandai adanya pemangsa dan yang dimangsa. Perilaku predasi ini termasuk aksi memburu, menangkap, dan membunuh mangsa. Interaksi jenis ini menguntungkan bagi pemangsa, namun merugikan bagi mangsa. Baik, materi selanjutnya adalah contoh predasi, yaitu interaksi antara spesies. Yang merupakan predasi adalah ular dan tikus. Selain itu, berbagai interaksi hewan karnivora juga merupakan contoh dari predasi. Interaksi predasi ini bisa dilakukan oleh individu seperti macan tutul dan ular, ataupun kelompok seperti serigala dan hyena. Namun,
Perlu diingat bahwa predator sebagai pelaku predasi tidak hanya binatang, ada pula contoh tumbuhan yang merupakan predasi, contohnya kantong semar yang memakan serangga. Adaptasi predasi adalah interaksi predasi yang sulit membuat predator harus beradaptasi dengan berbagai kondisi untuk mendapatkan mangsanya. Pertama-tama, pemangsa biasanya menunjukkan fitur tubuhnya untuk mengintimidasi mangsa, misalnya dengan menunjukkannya taring atau cakarnya. Selain itu, bentuk adaptasi pemangsa berikutnya adalah kemampuan untuk menunjangnya menangkap mangsa, misalnya ular yang memiliki kemampuan merangsang panas tubuh mangsanya untuk mendeteksi keberadaannya. Contoh lain adalah kemampuan burung hantu untuk mengetahui lokasi tikus dari suaranya ketika malam hari dan minim cahaya. Sedangkan contoh untuk tumbuhan adalah kantong semar yang memakan serangga. Selanjutnya alat dan bahan praktikum. 1. Perforator. 2. Kertas origami warna-warni. 3. Lem kertas. Keempat, kertas karton warna putih ukuran A3. Syarat pengerjaan praktikum. Pertama, buat potongan kertas dengan perforator sebanyak 100 buah untuk masing-masing warna. Kedua, potong kertas tersebut dimasukkan ke dalam suatu tempat dan dicampur hingga homogen. 3. Taburkan secara merata potongan kertas tersebut pada kertas karton warna putih A3. 4. Ambil potongan yang telah ditaburkan tersebut dalam waktu 10 detik. Lakukanlah 2-3 kali pengulangan. Kelima, hitung langsung warna potongan kertas yang terambil dan tuliskanlah dalam tabel pengamatan.
Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Salah, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.